إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khatib mengawali khutbah ini dengan wasiat takwa dalam artian melaksanakan segala yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan segala yang menjadi larangannya. Perkara yang sunnah dalam kacamata syariat, kita bersungguh-sungguh berupaya melaksanakan seluruhnya secara sempurna, dan perkara yang makruh maupun yang syubhat kita berazam bertekad sekuat tenaga untuk meninggalkan secara totalitas. Dikarenakan di balik perintah Allah pasti di sana bermuara keridhaannya yang berbuah kepada kebahagiaan dunia sampai ke akhirat, dan di balik larangan Allah pasti di sana terdapat murka, ancaman, kepedihan bagi orang yang melanggarnya baik di dunia maupun sampai akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini ialah hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai landasan khutbah, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat ke-31 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjadi ini terjemahnya ialah qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau nyatakan bahwasanya kami mencintai Allah, fattabi'uni, maka Rasulullah diperintahkan untuk memerintahkan umatnya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul atii'ullaha war rasul, katakanlah ikuti Allah dan Rasul. Fa in tawallaw, jika engkau berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir, orang yang ingkar. Berada pada ayat di atas, maka kita mendapatkan iktibar penting dalam ayat tersebut. Menurut tafsir At-Tabari menceritakan bahwa
ada sekelompok orang-orang Nasrani yang begitu cintanya kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga mereka begitu hulu cinta kepada Nabi Isa dan mereka menyatakan mereka cinta kepada Allah. Namun menolak seruan atau risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW, maka turunlah ayat tersebut untuk mengklarifikasi bagaimana pola cinta yang benar kepada Allah adalah dengan menyeimbangkan antara cinta kepada Allah tersebut, yakni dengan mengikuti risalah atau sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun dalam kitab Asbabun Nuzul fi Asbabin Nuzul telah diceritakan sebab turun ayat tersebut adalah ada sekelompok orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW dengan mengklaim diri mereka mencintai Allah. Maka turunlah ayat tersebut untuk meluruskan perkataan mereka bagaimana pola yang benar terhadap cinta kepada Allah tersebut, yakni fattabi'uni, dengan mengikuti aku kata Rasulullah, yakni mengikuti tunjuk ajaran sunnah Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu cinta kepada Allah berbanding lurus kepada cinta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjadi figur teladan kita umatnya, dan beliau SAW tak hanya sekedar contoh teladan. Cerita hidupnya tak sebatas kisah hidup dongeng, namun lebih dari itu suatu kisah yang syarat akan emas permata iktibar dalam kehidupan kita. Sehingga jika kita amati sejarah perjalanan beliau dari mulai kelahiran sampai wafatnya, maka kita memahami satu corak kehidupan orang yang sukses di dunia sampai lupa akhir. Maka seorang muslimin sedang jamaah Jumat, nama Rasulullah disebutkan dalam lafaz Muhammad disebutkan sebanyak 4 kali menurut Mufarras di Al-Fadil Quran. Nama Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, sekali dengan lafaz Ahmad. Jika kita analisa lafaz-lafaz tersebut, ternyata kesemuanya bermuara ke satu kalimat, satu seruan, yakni agar kita mengenal sosok beliau dan mencintai beliau dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, agar cinta kepada Rasulullah itu benar adanya, wajib bagi kita, terutama orang-orang tua, agar kiranya generasi harapan bangsa, yakni anak-anak muda kita, mengenal sosok pribadi Rasulullah tersebut secara utuh, baik secara khuluqiyah maupun secara khilqiyah, baik secara penciptaan tubuh biologisnya maupun secara akhlak yang melekat pada diri Rasulullah tersebut. Maka oleh karenanya orang-orang muda atau generasi muda umumnya akan terombang-ambing dengan mencari sosok figur teladan dalam hidup mereka. Maka oleh karena itu, bagi orang-orang yang dewasa, terlebih orang tua yang mengharapkan generasi mereka, terus-menerus mereka ke depan mencintai sosok Nabi, maka wajib bagi kita untuk dari dini sejak sekarang untuk mendekatkan mereka dengan sirah Rasulullah SAW, baik dengan dibacakan ataupun diperdengarkan kisah-kisah dari Rasulullah tersebut yang dapat kita baca, seperti dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi rahimahullah. Maka tergambar jelas bagaimana bentuk fisik Rasulullah, bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana warnanya, bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana rupa matanya, hidungnya, alisnya, giginya, tubuhnya, sampai jari jemarinya. Sehingga dengan mengetahui fisik Rasulullah tersebut, seandainya kita sebagai orang yang mencintai Rasul tidak berjumpa di dalam kehidupan ini, kita berharap setidaknya kita bermimpi berjumpa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berjumpa Rasul dalam mimpi tersebut, setidaknya kita sudah mengetahui tentang karakteristik bentuk tubuh Rasul itu sendiri. Jangan-jangan ada orang yang mengklaim berjumpa Rasul dalam mimpinya, namun dia tak pernah tahu tentang sirah itu sedikit pun. Maka oleh karena itu kita ketahui terlebih dahulu tentang ilmu sirah tersebut. Sehingga dalam hadis Al-Bukhari, mimpi itu ada 3. Mimpi yang pertama
yang tak perlu diambil pusing. Yang kedua, mimpi yang datang dari syaitan. Datangnya mimpi ini dipengaruhi dengan unsur-unsur dosa, unsur-unsur kemaksiatan dan sebagainya. Dan yang ketiga, ru'yatul haq, mimpi yang benar, inilah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi saat kita bermimpi berjumpa Rasul itulah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ketika kita ulang-ulang dengan membacakan hadis-hadisnya, memahami setiap petunjuk ajarnya, maka ini akan terbesit di hati kita kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faktanya hari ini, terutama generasi muda kita, mereka kehilangan sosok teladan yang benar, sehingga mereka tak jarang mengambil figur-figur yang tak sepantasnya menjadi teladan, mengambil pesepak bola misalnya, mengambil pegulat misalnya, mengambil teladan dari superhero yang diproduksi oleh tayangan-tayangan orang-orang Eropa, yang sebenarnya semua itu lahir dari cerita fiksi tanpa ada kebenaran dan apalagi kontribusi untuk umat manusia. Maka oleh karena itulah kita penting untuk kembali kepada menghidupkan sirah tersebut di dalam kehidupan kita, keluarga kita, di dalam kurikulum pendidikan kita, agar anak-anak didik, anak-anak muda dapat paham tentang sosok orang-orang hebat di zaman Rasul dan sahabat, sehingga mereka mengidolakan orang-orang yang benar, yang di dalam cerita hidupnya dipenuhi dengan nuansa ketaatan kepada Allah, nuansa ketakwaan, nuansa kontribusi kemaslahatan untuk umat. Maka inilah teladan yang benar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat uswah hasanah, teladan kehidupan yang patut untuk kita contoh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutnya untuk mencintai Rasul tersebut, maka sudah sepantasnya orang yang mencintai dia akan selalu menyebut nama orang yang dicintai dan selalu mematuhi apa ataupun siapa yang dicintai. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Di awal ayat Allah menyatakan Allah dan malaikat berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita orang-orang beriman diperintahkan shallu 'alaihi, berselawatlah kepadanya, sallimu taslima, dengan salam dan memberikan salam yang terbaik yang bisa kita berikan. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika kita hari ini dapat menikmati nikmat Islam, nikmat beribadah, nikmat berukhuwah dengan tanpa ada sedikit pun keraguan, tanpa sedikit pun kekhawatiran, ketika kita melangkahkan kaki di rumah menuju tempat ibadah dengan penuh ketentraman, kenyamanan, kita dapat menikmati agama yang begitu nikmat kita rasakan hari ini. Ketahui di balik kenikmatan agama ini ada satu pengorbanan besar, ada satu kerisauan yang besar, ada pengorbanan yang sangat luar biasa, dan bahkan titisan darah dari Rasulullah SAW untuk memperjuangkan agama ini, sehingga kita umat akhir zaman ini dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ukhuwah dikarenakan adanya pengorbanan beliau SAW. Maka sudah sepantasnya bagi orang-orang yang mengetahui berbalas budi ataupun orang-orang yang mengetahui cara berterima kasih secara nalar manusia kita sudah sepantasnya banyak menyebut namanya dengan bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai poin penutup khutbah ini, langkah ketiga yang dapat kita tempuh untuk mewujudkan cinta yang benar kepada Rasulullah SAW adalah tentu tidak sebatas hanya ucapan-ucapan saja, namun kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW tersebut sesuai perintah ayat di atas, fattabi'uni, ikutilah aku kata Rasulullah. Maka sunnah yang benar itu, sunnah secara bahasa artinya sana atau jamaah sunnah, jalan yang dilalui. Namun secara istilah sunnah artinya ma sudira ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn alladhi yata'allaqu bil hukm.
Sunnah itu ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, dari perbuatan, dari persetujuan beliau alladzi yata'allaqu bil hukmi yang berkaitan dengan hukum syara'. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk terus belajar hukum-hukum Islam, belajar tentang cara ibadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, terutama ibadah-ibadah makruh. Dikatakan ibadah makruh ini tidak ada tawar-menawar untuk kita tinggalkan, namun harus kita kerjakan. Dan yang lebih penting dari itu adalah ketika kita kerjakan ada ilmu yang benar dalam mengerjakannya, karena ibadah makruh tersebut tidaklah boleh ditambah ataupun dikurang-kurangi, karena kaifiatnya, waktu pelaksanaannya sudah ditentukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengancam orang-orang yang beramal ataupun mengada-adakan ibadah makruh tersebut dalam hal pelaksanaan waktu dan sebagainya dengan kalimat man ahdatsa min amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad, Imam Bukhari wa Muslim. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama ini yang tidak ada petunjuk dari kami, falaisa falahu, maka Nabi katakan bahwa rad, maka itu tertolak. Maka alangkah ruginya seseorang yang justru ia merasa sudah beramal beribadah, namun terkadang tidak ada tunjuk ajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru amal itu tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pula di kalangan umat kita yang memahami sunnah tersebut lebih kepada tekstualnya, sehingga mereka mengamalkan apa yang dalam kacamata sunnah ghairul masyru', yakni seperti bagaimana cara Rasulullah berpakaian, bagaimana cara Rasulullah makan, apa yang Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah berjalan, dan bagaimana Rasulullah membersihkan tubuh badannya. Maka bagi orang-orang yang mengamalkan itu, umpama cara Rasulullah berpakaian diikuti, cara makan Rasulullah diikuti, maka ini sah-sah saja. Bagi orang-orang yang mencintai orang yang diidolakannya, orang-orang yang dikaguminya, orang yang diharapkan bersama dengannya di surga kelak, maka itu sudah sepantasnya dilakukan daripada orang-orang yang mencontoh, daripada orang-orang di luar Islam yang jauh daripada teladan yang baik. Maka ghairul masyru' ini diberlakukan bagi hal-hal yang tidak berbau hukum syara' atau tidak ada perintah Rasul di dalamnya. Bagi kita bijaklah dalam menyikapi perkhilafiyah dalam bab ini, karena ukhur itu lebih penting berbanding kita berpecah dalam bab yang sebenarnya tidak terlalu urgen untuk kita kedepankan dalam muzakarah kita. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kecintaan kepada Rasulullah itu sebagaimana lumrah bagi orang yang mencintai, dia akan senang, dia akan mematuhi apa yang diinginkan oleh orang yang dicintainya. Bahwa kisah yang sangat populer ketika suatu syair ditulis di tingkat Amrul Qais menulis syair tentang kekasihnya. Syair ini dipajang di Masjidil Haram selama sepekan. Tidak ada dalam sejarah umat ini syair yang lebih hebat, yang lebih lama dipajang di Masjidil Haram ketimbang syairnya Amrul Qais. Dikarenakan ia menulis tentang cintanya kepada kekasihnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan cinta melahirkan kekuatan yang di luar akal logika manusia, di luar kekuatan tubuh badannya. Seorang dapat bangun di sepertiga malam terakhir untuk berukuk bersujud di hadapan Allah, dikarenakan ia sadar bahwa ia mencintai Allah, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di pukul 9 pagi ia relakan dirinya untuk berukuk bersujud sholat duha misalnya, dikarenakan ia sadar bahwa Rasulullah mengamalkan itu. Rasulullah yang sudah maksum tanpa dosa mengamalkan sholat sunat semaksimal mungkin yang beliau kerjakan. Dan bagi orang-orang yang mendapati sunnah Rasulullah itu sudah sewajarnya ia mengikuti sunnah-sunnah sedemikian, karena dengan sunnah yang sedemikian itulah timbullah ihsan di dalam hati kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan seandainya engkau tak mampu melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat kamu. Konsep ihsan inilah
yang hadir dengan pola cinta dalam beribadah. Seseorang jika masih merasa sholat, merasa baca Quran, merasa zikirnya, merasa ibadahnya suatu kewajiban, maka sudah sewajarnya ia akan dilanda keberatan. Oleh karena itu, konsep ihsan mendidik kita, konsep cinta kepada Allah Rasulnya mendidik kita agar kita mengamalkan agama ini dengan konsep kebutuhan. Baru makan kita sehari 3 kali. Tidak ada orang yang susah, tidak ada orang yang merasa tidak senang untuk disuruh makan. Dikarenakan dia tahu makan itu satu yang menyenangkan dan ia butuhkan. Maka hendaknya seperti itulah kita dalam mengenal cinta kepada Allah dan Rasulnya, yakni kita merasa butuh. Karena kita butuh, maka kita akan selalu senang, ikhlas, ridho dan maksimal dalam melaksanakannya. Fa'tabiru ya ulil albab.